bukan orang yang menilai. Ini udah Kita slow aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang menonton live sore hari ini. Ini adalah salah satu kewajiban kami sebagai pelaksana pendidikan di tingkat SMA 1 Tambun Utara, yaitu sosialisasi pelaksanaan penerimaan serta didik baru tahun 2020. Ya, sebelum kita mulai, saya ditemani oleh Wakasek Bidang Humas SMA Negeri 1 Tambun Utara, Bapak Uin Ida. Silakan Pak. Ini jadwal-jadwalnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama panitia P2DB SMA Negeri 1 Tambun Utara tahun pelajaran 2020-2021 ingin menyampaikan beberapa hal tentang P2DB. Ada yang nonton? Ada. Yang melambai-lambai ada? Sebentar Pak, saya di sini ada nih. Saya buka. Oke, ada 3 ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke mungkin ada pertanyaan teman-teman yang menonton atau Bapak Ibu yang menonton ingin lebih lanjut atau bertanya, nanti silakan. Sebelumnya kita dengarkan dulu informasi tanggal ya. Kita langsung aja tanggal pelaksanaannya, tahapan. Apa Pak? Bapaknya apa? Ini udah pada tahun ini bisa dilihat lah ini. Panitia udah. Nah, ini yang perlu penting juga diketahui. Silakan Pak Winda untuk orang tua bahwa pembiayaan. Baik, untuk para orang tua calon peserta didik, bahwa pendaftaran P2DB tahun 2020 tidak dipungut biaya, dengan kata lain gratis. Selanjutnya tata cara ya, kita udah mulai ya sosialisasi sekarang. Nah, untuk pendaftarannya operator sekolah asal. Yang mana ini? Judul atasnya. Potong ini ya. Zoomnya kecilin, minus yang atas. Ada ini siswa di atas S, di atas huruf S, siswa. Di atas. Min. Iya. Nah, ini linknya Pak. Ya. Baik, tentang tata cara penerimaan siswa baru, yaitu melalui PPDB Disdik Jabar Prof Go ID. Sama ya. Nah, terus nanti di sekolah SMP masing-masing dari tingkat SMP. Pendaftarannya. Kemudian pendaftaran melalui sekolah asal masing-masing, melalui online. Ya nanti aja lah, pengumumannya sama. Nanti juga diumumkan di Disdik Jabar Prof GOID. Ini persyaratannya. Untuk persyaratan P2DB
diserahkan saat daftar ulang menyesuaikan protokol saat COVID-19. Ini umum. Untuk umum yaitu ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku rapot, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Untuk dokumen khusus yaitu dokumen kartu program penanganan kemiskinan Ini untuk yang tidak mampu. untuk yang tidak mampu bagi jalur afirmasi. Kemudian surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi keluarga korban bencana alam atau sosial untuk jalur afirmasi. Kemudian surat tugas orang tua. Ini orang tuanya yang pindah tugas. Ini bagi orang tuanya yang pindah tugas atau guru yang pindah tugas. Kemudian jalur prestasi yaitu dengan adanya piagam dan dokumentasi prestasi atau untuk jalur prestasi. Jadwal persiapan P2DB tahun 2020. Yang pertama yaitu pada tanggal 13 Mei 2020 sosialisasi ini kita. Sekarang 14. Ini akun di sekolah masing-masing. Kemudian tanggal 14 Mei 2020 yaitu di pembagian akun kepada siswa di sekolah masing-masing. Yang atas. Nah itu. Kemudian tanggal 13 sampai dengan 30 Mei upload nilai rapot yang dilakukan oleh sekolah bersama siswa atau melalui operator. Operator sekolahnya masing-masing dengan alamat http://sekolah ppdb distrik jabarprof.go.id. Kemudian untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Mei tahun 2020 dilakukan input kuota atau daya tampung sekolah. Kemudian dilakukan oleh SMA atau SMK atau SLB dengan alamat tertera sebagai berikut. Sekolah sama sih sebenarnya. Kita lanjutkan yaitu tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Mei verifikasi kuota sekolah yang dilakukan oleh admin cabang dinas pendidikan. Kemudian tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Juni tahun 2020 akan dilakukan upload dokumen khusus. Jalur khusus yang prestasi, perpindahan, afirmasi. Akan dilakukan jalur prestasi kejuaraan, jalur perpindahan orang tua atau anak guru, kemudian jalur afirmasi dibantu sekolah dengan alamat http://sekolah ppdb distrik jabarprof.go.id atau online mandiri dengan alamat tertera sebagai berikut: http://pendaftar ppdb distrik jabarprof.go.id
jalur afirmasi, piagam dan foto atau video, surat perpindahan tugas atau surat tugas, kartu anggota program penanggulangan kemiskinan. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 verifikasi kelulusan dilakukan oleh SMP atau MTS Ini pengumuman kelulusan. masing-masing. Nah, ini juga jalur tahap PDB tahap 1. Ini 2 tahap ya sekarang. Kemudian jadwal PPDB tahap 1 untuk SMA, jalur afirmasi perpindahan orang tua atau anak guru dan prestasi. Untuk SMK yaitu jalur afirmasi perpindahan orang tua atau anak guru, prestasi, nilai rapot unggulan atau kelas industri. Nah, untuk peserta jalur 1 untuk diketahui ini harus menyiapkan ini nih. Untuk peserta tahap 1 diharapkan mempersiapkan Piagam atau foto. untuk mempersiapkan piagam dan foto atau video, kemudian surat perpindahan tugas atau surat tugas, kartu anggota program penanggulangan kemiskinan. Kemudian tanggal 8 sampai dengan 12 Juni tahun 2020 pendaftaran melalui online mandiri atau melalui sekolah asal SMP-nya. di sekolahnya masing-masing atau di SMP-nya masing-masing. Kemudian pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni dilakukan verifikasi data siswa. Pada tanggal 18 Juni tahun 2020 rapat Dewan Guru dilakukanlah penetapan terhadap siswa yang dinyatakan diterima di SMA yang dituju. Kemudian pada tanggal 19 Juni tahun 2020 dilakukan koordinasi Satdik dan Disdik Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 22 Juni tahun 2020 disampaikan pengumuman dari pihak sekolah yang dituju kepada para calon peserta didik. Bagi yang diterima pada tanggal 23 sampai dengan 24 Juni tahun 2020 dilakukan daftar ulang di sekolah yang dituju. Jadwal P2DB tahap 2. Yang pertama untuk SMA yaitu jalur zonasi. Kemudian yang kedua SMK untuk jalur prestasi, nilai rapot dan umum. Pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli tahun 2020 dilakukan pendaftaran online mandiri. Kemudian pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juli tahun 2020 dilaksanakan verifikasi data siswa. Iya, operator sekolah. Operator sekolah. Di operator sekolah yang dituju.
Kemudian pada tanggal 6 Juli tahun 2020 dilakukan atau dilaksanakan seleksi atau pengolahan skor. Pada tanggal 7 Juli tahun 2020 dilaksanakan rapat Dewan Guru penetapan hasil P2DB dan koordinasi distrik. Pada tanggal 8 Juli tahun 2020 dilakukan pengumuman di sekolah yang dituju. Kemudian pada tanggal 9 sampai dengan 10 Juli tahun 2020 dilakukan daftar ulang pada atau di sekolah yang dituju. Kemudian tanggal 30 Juli tahun 13. pada tanggal 13 Juli tahun 2020 itu dimulainya tahun pelajaran baru di sekolah yang dituju. Ini SLB nggak usah. Ini sekolah luar biasa. Nggak usah. Untuk jalur P2DB di tingkat SMA dilakukan 4 tahap. Yang pertama 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi, yang kedua jalur perpindahan, yang ketiga jalur prestasi nilai rapot atau perlombaan, yang keempat jalur zonasi. Nggak usah, langsung aja lewat. Pengertiannya Pak. Baik, pengertian jalur P2DB. Yang pertama yaitu jalur zonasi. Jalur P2DB bagi calon peserta didik berdasarkan sistem pembagian wilayah dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik. Kemudian jalur afirmasi. Jalur P2DB bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan atau terdaftar pada data terpadu kerawanan sosial atau DTKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk jalur perpindahan, jalur PPDB bagi calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua dan atau bagi anak guru, pengawas, dan tenaga kependidikan. Satu lagi. Pengertian jalur PPDB yang keempat yaitu jalur prestasi. Jalur PPDB bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan A. perolehan nilai akademik rapor, B. perlombaan atau kejuaraan. Ini mau nggak kasih dulu. Karena itu belum fix. Kita ini udah di tahap 1, di tahap 2 ya. Jadi di tahap 1 itu jalur donasi, jalur reformasi, jalur perpindahan, jalur prestasi.
Baik, kami lanjutkan. Alur PPDB jalur afirmasi atau keluarga ekonomi tidak mampu SMA. Pendaftaran daring oleh sekolah asal atau daring mandiri ke alamat web atau link SLB. Data persyaratan khusus diinformasikan siswa ke SMP atau Madrasah Sanawiyah atau MTS melalui media sosial atau sesuai protokol COVID-19. Yang pertama, pendaftaran. Pendaftaran dapat mendapatkan akun melalui sekolah asal atau di SMP asal atau di sekolahnya masing-masing. Kemudian login dan mengisi data pada aplikasi P2DB. Pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan. Input persyaratan khusus. Untuk verifikasi, cek ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan. Submit atau kirim data. Cetak bukti pendaftaran. Kemudian akan diseleksi pemeringkatan jarak terdekat dari domisili ke sekolah tujuan oleh IT P2DB. Jika memiliki jarak yang sama, pemeringkatan berdasarkan usia yang lebih tua atau paling tua dari calon peserta didik tersebut. Kemudian akan ditetapkan atau penetapan. Pertama, pada rapat Dewan Guru dan penetapan hasil P2DB. Kemudian Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Jawa Barat. Kemudian input ke sistem P2DB. Calon peserta didik yang tidak lolos di pilihan 1 dan 2 akan disalurkan ke sekolah swasta dengan biaya Distrik Jawa Barat. Distrik Jawa Barat. Ini alur perpindahan nih, yang orang tuanya pindah tugas. Tapi nggak usah ini kali ya. Nggak usah itu. Ya, karena ini khusus nih, paling beberapa orang. Nah ini mungkin perlu jalur prestasi yang nilai. Pertama kaitannya dengan syarat-syaratnya dia yang harus dipenuhi ya. Berarti Ini dokumen-dokumen ya. Kutip anak ya. Ya. Baik, kami lanjutkan. Alur P2DB jalur prestasi nilai rapot SMA. Pendaftaran. Dapatkan akun dari sekolah asal. Login dan isi data pada aplikasi P2DB. Pilih jalur prestasi nilai rapot dan tujuan sekolah. Input dokumen persyaratan khusus. Kemudian divalidasi. Cek ulang data yang telah dimasukkan. Submit. Kirim data. Cetak bukti pendaftaran. Kemudian akan diverifikasi sekolah yang dituju, memverifikasi data siswa. Kemudian akan dilakukan seleksi, yaitu pemeringkatan berdasarkan nilai rapot semester 1
sampai dengan semester 5 pada mapel kelompok A dengan rumus yang telah ditetapkan. Jarak jika ada nilai yang sama. Kemudian akan dilakukan penetapan. Rapat Dewan Guru dan penetapan hasil P2DB. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Disdik. Kemudian dilakukan input ke sistem P2DB. Selanjutnya akan dilaksanakan atau dilakukan pengumuman oleh sekolah yang dituju. Ya, jalur prestasi. Untuk alur P2DB jalur prestasi SMA, pendaftaran dapatkan akun dari sekolah asal, login dan mengisi data pada aplikasi P2DB, input dokumen persyaratan khusus, kemudian akan divalidasi, cek ulang data yang telah dimasukkan, submit atau kirim data, cetak bukti pendaftaran. Dilanjutkan dengan verifikasi. Sekolah memverifikasi data siswa dan menguji kompetensi siswa jika kondisi darurat COVID-19 telah berakhir. Kemudian tahap berikutnya adalah akan dilakukan seleksi pemeringkatan berdasarkan skor piagam. Selanjutnya berdasarkan jarak jika skor sama. Kemudian akan dilakukan penetapan oleh rapat Dewan Guru dan penetapan hasil P2DB. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Jawa Barat. Kemudian akan diinput ke sistem P2DB. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman yang dilaksanakan oleh sekolah yang dituju. Kemudian kami lanjutkan yaitu alur P2DB jalur zonasi SMA. Pendaftaran dapatkan akun dari sekolah asal, login dan mengisi data pada aplikasi P2DB, pilih jalur zonasi dan sekolah tujuan, input dokumen persyaratan khusus. Kemudian dilanjutkan dengan validasi, cek ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan, kemudian submit atau kirim data, cetak bukti pendaftaran. Kemudian akan diverifikasi oleh sekolah dan sekolah akan memverifikasi data siswa dan menguji kompetensi siswa jika kondisi darurat COVID-19 telah berakhir. Kemudian dilanjutkan dengan tahap seleksi atau jalur seleksi pemeringkatan. Pemeringkatan kali ya? Dia ini Pemeringkatan ya? Pemeringkatan berdasarkan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota. Jika ada yang sama, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua. berarti kalah yang muda, yang tua didahulukan. Kemudian kita lanjutkan dengan penetapan. Penetapan ini akan dilakukan
melalui rapat Dewan Guru dan penetapan hasil P2DB. Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Jawa Barat, kemudian diinput ke sistem P2DB. Maka selanjutnya akan diumumkan. Oke, mungkin sementara karena yang bawahnya udah jalur dari luar, coba saya ini dulu. Siapa tahu ada yang ingin yang menyaksikan di sore hari ini sosialisasi ini mungkin ingin bertanya atau ingin lebih tahu tentang alur-alurnya tadi. Jadi mungkin yang perlu dicatat sama Bapak dan Ibu maupun anak-anakku yang baru tamat SMP, tanggalnya dicatat baik-baik, jangan sampai lupa bahwa mulai hari ini sudah dilakukan pendaftaran secara online. Jadi anak-anakku atau adik-adikku SMP ke sekolahnya minta nanti dikasih PIN untuk pendaftarannya. Jadi anak-anak bisa dapat PIN-nya di sekolah masing-masing untuk masuk akunnya. Nanti setelah dapat PIN nanti akan dapat akun namanya yang bisa kamu akses. Setelah semua diupload oleh operator sekolah, kamu bisa akses, bisa mengikuti alur atau sampai pengumuman kamu diterima atau tidaknya di SMA yang dituju dengan memegang akun atau PIN tersebut. Itu pentingnya ya. Nah, jangan lupa untuk tambahan yang juga perlu diperhatikan yaitu jalur prestasi, di mana di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik berupa piagam ataupun foto atau video, misalnya kejuaraan. Kalau itu mungkin dari tingkat terendah kabupaten, kalau misalnya kabupaten, provinsi maupun nasional. Kalau lomba RT memang masuk. Nah, kemudian yang orang tuanya pindah, ini contoh seperti ini. Ada guru karena mendapatkan, misalnya dia tadinya di Bekasi kerjanya, atau kita ambil dari luar lah. Tadinya di Jawa Tengah, misalnya di Solo atau di Solo lah. Terus bertepatan atau bersamaan dengan anaknya masuk sekolah, pindahlah ke Bekasi, ke Tambun Utara, pindah tugas. Nah, ini kan mau nggak mau kan seluruh mungkin keluarga anak dibawa pindah ke Bekasi. Sementara si anak ini harusnya udah mendaftar ke sekolah. Nah, bagaimana caranya ya, tadi surat pindah tersebut disampaikan ke sekolah yang dekat rumahnya atau yang dituju, kemudian akan diproses oleh sekolah tersebut untuk dimasukkan ke sekolah yang dituju. Tetapi tetap dari awal silakan urus atau ambil PIN-nya di SMP awalnya. Itu penting itu. Juga termasuk yang di jalur kurang mampu, kalau istilah yang zaman dulu mah jalur tidak mampu secara ekonomi, atau istilah sekarang program penanggulangan kemiskinan, kartu anggota program penanggulangan kemiskinan. Jadi ini harus ada sementara ini, karena ada juga pertanyaan, Pak, kalau nggak pakai kartunya bagaimana Pak? Nah, sementara ini karena hanya ini yang tercantum, jadi pihak sekolah mungkin belum bisa menentukan seperti pakai surat keterangan tidak mampu. Itu banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Nah, saya jawab secara umum saja bahwa sementara ini yang sudah ada juklak juknisnya adalah kartu keterangan tidak, kartu anggota program penanggulangan kemiskinan. Jadi kita belum bisa menerima
dengan hanya surat keterangan miskin dari desa atau kecamatan. Kemudian diverifikasi oleh sekolahnya, tentunya nanti SMP-nya masing-masing. Nah, setelah itu diinput semua, maka operator SMA, ini kebetulan kita di SMA 1 Tambun Utara, tapi secara umumnya seperti ini, secara umum bahkan se-Jawa Barat. Mudah-mudahan ini juga karena bukan saja orang Bekasi yang nonton, tapi orang Jawa Barat. Inilah jalur-jalur yang harus dilalui dan hindari titip menitip, karena sekali lagi ini gratis. Jangan sampai Bapak Ibu dibohongi bayar sekian. Ini benar-benar gratis. Bahkan ada yang tahap, misalkan anak Bapak Ibu tadi tidak sampai atau tidak bisa diterima karena kuotanya di sekolah tersebut full, bahkan ada program Provinsi Jawa Barat akan menyalurkan ke sekolah swasta dan dibantu oleh Provinsi Jawa Barat pembiayaannya. Mungkin itu ada, kalau ini tadi jalur dari luar ya, dari luar kota. Yang selanjutnya ini, tapi ini sementara kita berusaha untuk ini, karena kita harus benar-benar menampung dulu semuanya yang ada di kabupaten atau kota Bekasi. Nah, ini mungkin selanjutnya adalah sekolah-sekolah yang perlu Bapak Ibu ketahui, jarak sekolah yang tercantum dalam zonasi. Ini juga perlu diketahui Bapak Ibu. Nah, ini jalur-jalurnya, alamat-alamat atau pengaduan-pengaduannya di sini. Kalau lokal sekolah, Bapak Ibu bisa langsung ke Facebook ini, bisa langsung ke email sekolah. Kalau tiap-tiap sekolah ya, kalau se-Jawa Barat di sini jalurnya untuk pengaduan, untuk pertanyaan. Ini menangani se-Jawa Barat. Begitupun info PPDB di sini semuanya. Insya Allah nanti akan Bapak Ibu juga ikuti secara terbuka, karena ini memang dibuka untuk umum lah, bisa mengikuti. Nah, ada protokol atau yang harus Bapak Ibu ikuti nanti. Misalkan Bapak Ibu atau anak-anakku berkunjung ke sekolah, jangan kaget atau jangan sampai ada kesalahpahaman apabila mungkin ya di sekolah tersebut mewajibkan memakai masker misalnya, karena ini adalah agar kita terjaga semua dari bahaya COVID-19 atau virus corona. Jadi untuk kebaikan kita semua, mari ikuti protokol pencegahan COVID-19 yang sudah ditentukan atau dilakukan oleh sekolah yang Bapak, Ibu atau anak-anakku kunjungi atau tuju. Mudah-mudahan nanti di tiap-tiap sekolah juga ada ya, kayak semacam tempat cuci tangan atau hand sanitizer yang bisa ikut juga menjadi alat untuk membebaskan kita dari bahaya virus corona. Dan sangat luar biasanya PPDB kali ini juga didukung atau didampingi oleh ITB yang juga kita kenal sangat luar biasa. Nah, untuk teknologinya dengan koneksi internet atau kecepatan maksimal.
Mungkin itu saja sementara ini dari kami. Nanti lebih lanjut atau lebih rinci lagi nanti kami akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Saya Pak Zuraid Bima dalam hal ini di SMA Negeri 1 Tambun Utara ditugaskan sebagai penerima pengaduan atau penerima curhat lah kalau bahasa anak nyaman sekarang, dari bapak-bapak, ibu-ibu, para siswa dan mungkin masyarakat secara umum. Ya, mudah-mudahan kita saling bantu, tapi secara khusus secara spesifiknya saya melaksanakan tugas menerima pengaduan itu dalam kaitannya penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Tambun Utara. Sore hari ini saya ditemani oleh Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas atau Informasi Komunikasi SMA 1 Tambun Utara yang tadi telah menyampaikan sosialisasi, bahkan secara umum se-Jawa Barat pun berlaku apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin sebelum tutup saya kasihkan dulu mic-nya ke Pak Winda. Silakan Pak Winda. Baik, terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Kalau seandainya nanti memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan di komen di bawah ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pas jam. Ya, demikianlah sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah kami tetap melayani, apalagi lebih khususnya SMA Negeri 1 Tambun Utara, karena memang kami live-nya ini atau siaran langsungnya ini di link SMA 1 Tambun Utara. Insya Allah apapun pertanyaan Bapak dan Ibu kami akan melayani. Silakan melalui komentarnya di bawah video live ini bisa, ataupun di WA. Tapi lebih mantapnya di bawah video live ini ya, biar nanti juga pertanyaan yang sama yang ingin ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya juga terjawab. Jadi sama-sama mendapatkan jawabannya. Ini saya jadwalkan jam 3 sampai jam 6 sore sih, teman ya, bisa ditonton lebih lanjut nanti penjelasan, atau Bapak dan Ibu mungkin ada yang masih belum jelas atau minta dikirimkan link webnya ini tadi, insya Allah kami upload atau kami masukkan di bawah atau di komen video ini, link ini. Untuk Bapak dan Ibu mungkin juga langsung ingin bertanya, karena ini kaitannya se-Jawa Barat. Demikianlah secara langsung atau sosialisasi sore hari ini yang kami lakukan atas nama SMA Negeri 1 Tambun Utara, panitia pelaksanaan peserta didik baru. Saya Pak Zuraid Bima dan Pak Wakil Kepala Sekolah Bidang Wakasek Humas atau Informasi Komunikasi Pak Winda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada sosialisasi atau pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas nama panitia P2DB SMK Negeri 1 Tambun Utara tahun pelajaran 2020-2021 ingin menyampaikan beberapa hal tentang P2DB. Ada yang nonton? Ada. Yang melambai-lambai ada? Sebentar Pak, saya di sini ada nih. Saya buka. Oke, ada 3 ya. Ya udah, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke mungkin ada pertanyaan teman-teman yang menonton atau bapak ibu yang menonton ingin lebih lanjut atau bertanya, nanti silakan. Sebelumnya kita dengarkan dulu informasi tanggal ya. Kita langsung aja tanggal pelaksanaannya, tahapan. Apa Pak? Bapaknya nggak apa-apa. Ini udah pada tahun yang bisa dilihat lah ini. Panitia udah. Nah, ini yang perlu penting juga diketahui. Silakan Pak Winda untuk orang tua bahwa pembiayaan. Baik, untuk para orang tua calon peserta didik, bahwa pendaftaran P2DB tahun 2020 tidak dipungut biaya, dengan kata lain gratis. Selanjutnya tata cara ya, kita udah mulai ya sosialisasi sekarang. Nah, untuk pendaftarannya operator sekolah asal. Yang mana ini? Judul atasnya. Nah, foto ini ya. Zoomnya kecilin, minus yang atas. Ada ini siswa di atas S, di atas huruf S siswa. Di atas. Min. Iya. Nah, ini linknya Pak. Ya. Baik, tentang tata cara penerimaan siswa baru, yaitu melalui PPDB Disdik Jabar Prof Go ID. Sama ya. Nah, terus nanti di sekolah SMP masing-masing dari tingkat SMP. Pendaftarannya. Kemudian pendaftaran melalui sekolah asal masing-masing, melalui online. Ya nanti aja lah, pengumumannya sama. Nanti juga diumumkan di Disdik Jabar Prof GOID. Ini persyaratannya. Untuk persyaratan P2DB diserahkan saat daftar ulang menyesuaikan protokol saat COVID-19. Ini umum. Untuk umum yaitu ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku rapot, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Untuk dokumen khusus yaitu dokumen kartu program penanganan kemiskinan Ini untuk yang tidak mampu. untuk yang tidak mampu bagi jalur afirmasi. Kemudian surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi keluarga korban bencana alam atau sosial untuk jalur afirmasi. Kemudian surat tugas orang tua. Ini orang tuanya yang pindah tugas. Ini bagi orang tuanya yang pindah tugas atau guru yang pindah tugas. Kemudian jalur prestasi ini. jalur prestasi
yaitu dengan adanya piagam dan dokumentasi prestasi atau untuk jalur prestasi. Jadwal persiapan P2DB tahun 2020. Yang pertama yaitu pada tanggal 13 Mei 2020 sosialisasi ini kita. Nah, sekarang 14. Ini akun di sekolah masing-masing. Kemudian tanggal 14 Mei 2020 yaitu di pembagian akun kepada siswa di sekolah masing-masing. Yang atas. Nah itu. Kemudian tanggal 13 sampai dengan 30 Mei upload nilai rapot yang dilakukan oleh sekolah bersama siswa atau melalui operator. Ini operator sekolahnya dia. Operator sekolahnya masing-masing dengan alamat http://sekolah ppdb distrik jabarprof.go.id. Kemudian untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Mei tahun 2020 dilakukan input kuota atau daya tampung sekolah. Kemudian dilakukan oleh SMA atau SMK atau SLB dengan alamat tertera sebagai berikut. Enggak apa dong. Sekolah sama sih sebenarnya. Kita lanjutkan yaitu tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Mei verifikasi kuota sekolah yang dilakukan oleh admin cabang dinas pendidikan. Kemudian tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Juni tahun 2020 akan dilakukan upload dokumen khusus Jalur khusus yang prestasi, perpindahan, afirmasi. akan dilakukan jalur prestasi kejuaraan, jalur perpindahan orang tua atau anak guru, kemudian jalur afirmasi dibantu sekolah dengan alamat http://sekolah ppdb distrik jabarprof.go.id atau online mandiri dengan alamat tertera sebagai berikut: http://pendaftar ppdb distrik jabarprof.go.id jalur afirmasi, piagam dan foto atau video, surat perpindahan tugas atau surat tugas, kartu anggota program penanggulangan kemiskinan. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 verifikasi kelulusan dilakukan oleh SMP atau MTS Ini pengumuman kelulusan. masing-masing. Nah, ini juga jalur tahap PDB tahap 1. Ini 2 tahap ya sekarang. Kemudian jadwal PPDB tahap 1 untuk SMA, jalur afirmasi perpindahan orang tua atau anak guru dan prestasi. Untuk SMK yaitu jalur afirmasi perpindahan orang tua atau anak guru, prestasi, nilai rapot unggulan atau kelas industri. Nah, untuk peserta jalur 1 untuk diketahui ini harus menyiapkan ini nih. Untuk peserta
tahap 1 diharapkan mempersiapkan piagam atau foto. untuk mempersiapkan piagam dan foto atau video, kemudian surat perpindahan tugas atau surat tugas, kartu anggota program penanggulangan kemiskinan. Kemudian tanggal 8 sampai dengan 12 Juni tahun 2020 pendaftaran melalui online mandiri atau melalui sekolah asal SMP-nya. di sekolahnya masing-masing atau di SMP-nya masing-masing. Kemudian pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni dilakukan verifikasi data siswa. Pada tanggal 18 Juni tahun 2020 rapat Dewan Guru dilakukanlah penetapan terhadap siswa yang dinyatakan diterima di SMA yang dituju. Kemudian pada tanggal 19 Juni tahun 2020 dilakukan koordinasi Satdik dan Disdik Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 22 Juni tahun 2020 disampaikan pengumuman dari pihak sekolah yang dituju kepada para calon peserta didik. Bagi yang diterima pada tanggal 23 sampai dengan 24 Juni tahun 2020 dilakukan daftar ulang di sekolah yang dituju. Jadwal P2DB tahap 2. Yang pertama untuk SMA yaitu jalur zonasi. Kemudian yang kedua SMK untuk jalur prestasi, nilai rapot dan umum. Pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli tahun 2020 dilakukan pendaftaran online mandiri. Kemudian pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juli tahun 2020 dilaksanakan verifikasi data siswa. Iya, operator sekolah. Di operator sekolah yang dituju. Kemudian pada tanggal 6 Juli tahun 2020 dilakukan atau dilaksanakan seleksi atau pengolahan skor. Pada tanggal 7 Juli tahun 2020 dilaksanakan rapat Dewan Guru penetapan hasil P2DB dan koordinasi Disdik. Pada tanggal 8 Juli tahun 2020 dilakukan pengumuman di sekolah yang dituju. Kemudian pada tanggal 9 sampai dengan 10 Juli tahun 2020 dilakukan daftar ulang pada atau di sekolah yang dituju. Kemudian tanggal 30 Juli tahun 13. Maaf, pada tanggal 13 Juli tahun 2020 itu dimulainya tahun pelajaran baru di sekolah yang dituju. Ini SLB nggak salah. Ini sekolah luar biasa. Nggak usah.
Untuk jalur P2DB di tingkat SMA dilakukan 4 tahap. Yang pertama, 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi, yang kedua jalur perpindahan, yang ketiga jalur prestasi nilai rapot atau perlombaan, yang keempat jalur zonasi. Nggak usah, langsung aja lewat. Baik, pengertian jalur P2DB. Yang pertama yaitu jalur zonasi. Jalur P2DB bagi calon peserta didik berdasarkan sistem pembagian wilayah dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik. Kemudian jalur afirmasi. Jalur P2DB bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan atau terdaftar pada data terpadu kerawanan sosial atau DTKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk jalur perpindahan, jalur PPDB bagi calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua dan atau bagi anak guru, pengawas, dan tenaga kependidikan. Pengertian jalur PPDB yang keempat yaitu jalur prestasi. Jalur PPDB bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan A. Perolehan nilai akademik rapor, B. Perlombaan atau kejuaraan. Baik, kami lanjutkan. Alur PPDB jalur afirmasi atau keluarga ekonomi tidak mampu SMA. Pendaftaran daring oleh sekolah asal atau daring mandiri ke alamat web atau link SLB. Data persyaratan khusus diinformasikan siswa ke SMP atau Madrasah Sanawiyah atau MTS melalui media sosial atau sesuai protokol COVID-19. Yang pertama, pendaftaran. Pendaftaran dapat mendapatkan akun melalui sekolah asal atau di SMP asal atau di sekolahnya masing-masing. Kemudian login dan mengisi data pada aplikasi P2DB.
Pilih jalur afirmasi dan sekolah tujuan. Input persyaratan khusus. Untuk verifikasi, cek ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan. Submit atau kirim data. Cetak bukti pendaftaran. Kemudian akan diseleksi pemeringkatan jarak terdekat dari domisili ke sekolah tujuan oleh IT P2DB. Jika memiliki jarak yang sama, pemeringkatan berdasarkan usia yang lebih tua atau paling tua dari calon peserta didik tersebut. Kemudian akan ditetapkan atau penetapan. Pertama, pada rapat Dewan Guru dan penetapan hasil P2DB. Kemudian Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Jawa Barat. Kemudian input ke sistem P2DB. Calon peserta didik yang tidak lolos di pilihan 1 dan 2 akan disalurkan ke sekolah swasta dengan biaya Distrik Jawa Barat. Distrik Jawa Barat. Ini alur perpindahan nih, yang orang tuanya pindah tugas. Tapi ya nggak usah ini kali ya. Nggak usah itu. Ya, karena ini khusus nih, paling beberapa orang. Nah ini mungkin perlu jalur prestasi yang nilai. Pertama kaitannya dengan syarat-syaratnya dia yang harus dipenuhi ya. Berarti Ini dokumen-dokumen ya. ya. Jadi panah ya. Ya. Baik, kami lanjutkan. Alur P2DB jalur prestasi nilai rapot SMA. Pendaftaran. Dapatkan akun dari sekolah asal. Login dan isi data pada aplikasi P2DB. Pilih jalur prestasi nilai rapot dan tujuan sekolah. Input dokumen persyaratan khusus. Kemudian divalidasi, cek ulang data yang telah dimasukkan, submit, kirim data, cetak bukti pendaftaran. Kemudian akan diverifikasi sekolah yang dituju, memverifikasi data siswa. Kemudian akan dilakukan seleksi, yaitu pemeringkatan berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 pada mapel kelompok A dengan rumus yang telah ditetapkan. Jarak jika ada nilai yang sama. Kemudian akan dilakukan penetapan. Rapat Dewan Guru dan penetapan hasil P2DB. Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Disdik. Kemudian dilakukan input ke sistem P2DB. Selanjutnya akan dilaksanakan atau dilakukan pengumuman oleh sekolah yang dituju. Ya, jalur prestasi. Untuk alur P2DB jalur prestasi SMA. Pendaftaran dapatkan akun dari sekolah asal. Login dan mengisi data pada aplikasi P2DB. Input dokumen
persyaratan khusus. Kemudian akan divalidasi, cek ulang data yang telah dimasukkan, submit atau kirim data, cetak bukti pendaftaran. Dilanjutkan dengan verifikasi. Sekolah memverifikasi data siswa dan menguji kompetensi siswa jika kondisi darurat COVID-19 telah berakhir. Kemudian tahap berikutnya adalah akan dilakukan seleksi pemeringkatan berdasarkan skor piagam. Selanjutnya berdasarkan jarak jika skor sama. Kemudian akan dilakukan penetapan oleh rapat dewan guru dan penetapan hasil P2DB. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Distrik Provinsi Jawa Barat, kemudian akan diinput ke sistem P2DB. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman yang dilaksanakan oleh sekolah yang dituju. Kemudian kami lanjutkan, yaitu alur P2DB jalur zonasi SMA. Pendaftaran dapatkan akun dari sekolah asal, login dan mengisi data pada aplikasi P2DB. Pilih jalur zonasi dan sekolah tujuan. Input dokumen persyaratan khusus. Kemudian dilanjutkan dengan validasi. Cek ulang data pendaftaran yang telah dimasukkan. Kemudian submit atau kirim data, cetak bukti pendaftaran. Kemudian akan diverifikasi oleh sekolah, dan sekolah akan memverifikasi data siswa dan menguji kompetensi siswa. Jika kondisi darurat COVID-19 telah berakhir. Kemudian dilanjutkan dengan tahap seleksi atau jalur seleksi. Pemeringkatan kali ya? Pemeringkatan ya? Pemeringkatan berdasarkan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota. Jika ada yang sama, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua. Tua didahulukan. Kemudian kita lanjutkan dengan penetapan. Penetapan ini akan dilakukan melalui rapat dewan guru dan penetapan hasil P2DB. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan Distrik Provinsi Jawa Barat, kemudian diinput ke sistem P2DB. Maka selanjutnya akan diumumkan. Oke, mungkin sementara karena yang bawahnya udah jalur dari luar, coba saya ini dulu. Atau ada yang ingin yang menyaksikan di sore hari ini sosialisasi ini, mungkin ingin bertanya atau ingin lebih tahu tentang alur-alurnya tadi. Jadi mungkin yang perlu dicatat sama Bapak dan Ibu maupun anak-anakku yang baru tamat SMP, tanggalnya dicatat baik-baik, jangan sampai lupa bahwa mulai hari ini sudah dilakukan pendaftaran secara online. Jadi anak-anakku atau adik-adikku SMP ke sekolahnya minta nanti dikasih PIN untuk pendaftarannya.
Jadi anak-anak bisa dapat PIN-nya di sekolah masing-masing. Untuk masuk akunnya nanti setelah dapat PIN, nanti akan dapat akun namanya yang bisa kamu akses. Setelah semua diupload oleh operator sekolah, kamu bisa akses, bisa mengikuti alur atau sampai pengumuman kamu diterima atau tidaknya di SMA yang dituju dengan memegang akun atau PIN tersebut. Itu pentingnya ya. Nah, jangan lupa untuk tambahan yang juga perlu diperhatikan, yaitu jalur prestasi, di mana di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik berupa piagam ataupun foto atau video, misalnya kejuaraan. Kalau itu mungkin dari tingkat terendah kabupaten, kalau misalnya kabupaten, provinsi maupun nasional. Kalau lomba RT memang masuk. Nah, kemudian yang orang tuanya pindah, ini contoh seperti ini. Ada guru karena mendapatkan, misalnya dia tadinya di Bekasi kerjanya, atau kita ambil dari luar lah, tadinya di Jawa Tengah, misalnya di Solo atau di Solo lah, terus bertepatan atau bersamaan dengan anaknya masuk sekolah, pindahlah ke Bekasi, ke Tambun Utara, pindah tugas. Nah, ini kan mau nggak mau kan seluruh mungkin keluarga anak dibawa pindah ke Bekasi. Sementara si anak ini harusnya udah mendaftar ke sekolah. Nah, bagaimana caranya ya, tadi surat pindah tersebut disampaikan ke sekolah yang dekat rumahnya atau yang dituju, kemudian akan diproses oleh sekolah tersebut untuk dimasukkan ke sekolah yang dituju. Tetapi tetap dari awal silakan urus atau ambil PIN-nya di SMP awalnya. Itu penting itu. Juga termasuk yang di jalur kurang mampu, kalau istilah yang zaman dulu mah jalur tidak mampu secara ekonomi, atau istilah sekarang program penanggulangan kemiskinan, kartu anggota program penanggulangan kemiskinan. Jadi ini harus ada sementara ini, karena ada juga pertanyaan, Pak, kalau nggak pakai kartunya bagaimana Pak? Nah, sementara ini karena hanya ini yang tercantum, jadi pihak sekolah mungkin belum bisa menentukan seperti pakai surat keterangan tidak mampu. Itu banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Nah, saya jawab secara umum saja bahwa sementara ini yang sudah ada juklak juknisnya adalah kartu keterangan tidak, kartu anggota program penanggulangan kemiskinan. Jadi kita belum bisa menerima dengan hanya surat keterangan miskin dari desa atau kecamatan. Kemudian diverifikasi oleh sekolahnya, tentunya nanti SMP-nya masing-masing. Nah, setelah itu diinput semua, maka operator SMA, ini kebetulan kita di SMA 1 Tambun Utara, tapi secara umumnya seperti ini, secara umum bahkan se-Jawa Barat. Mudah-mudahan ini juga karena bukan saja orang Bekasi yang nonton, tapi orang Jawa Barat. Inilah jalur-jalur yang harus dilalui dan hindari titip menitip, karena sekali lagi ini gratis. Jangan sampai Bapak Ibu dibohongi bayar sekian. Ini benar-benar gratis. Bahkan ada yang tahap, misalkan anak Bapak Ibu tadi tidak sampai atau tidak bisa diterima karena kuotanya di sekolah tersebut full. Bahkan ada program Provinsi Jawa Barat
akan menyalurkan ke sekolah swasta dan dibantu oleh Provinsi Jawa Barat pembiayaannya. Mungkin itu ada, kalau ini tadi jalur dari luar ya, dari luar kota. Yang selanjutnya ini, tapi ini sementara kita berusaha untuk ini karena kita harus benar-benar menampung dulu semuanya yang ada di kabupaten atau kota Bekasi. Nah, ini mungkin selanjutnya adalah sekolah-sekolah yang perlu Bapak Ibu ketahui jarak sekolah yang tercantum dalam zonasi. Ini juga perlu diketahui Bapak Ibu. Nah, ini jalur-jalurnya, alamat-alamat atau pengaduan-pengaduannya di sini. Kalau lokal sekolah, Bapak Ibu bisa langsung ke Facebook ini, bisa langsung ke email sekolah. Kalau tiap-tiap sekolah ya, kalau se-Jawa Barat di sini jalurnya untuk pengaduan, untuk pertanyaan. Ini menangani se-Jawa Barat. Begitupun info PPDB di sini. Semuanya. Insya Allah nanti akan Bapak Ibu juga ikuti secara terbuka karena ini memang dibuka untuk umum lah, bisa mengikuti. Nah, ada protokol atau yang harus Bapak Ibu ikuti nanti. Misalkan Bapak Ibu atau anak-anakku berkunjung ke sekolah, jangan kaget atau jangan sampai ada kesalahpahaman apabila mungkin ya di sekolah tersebut mewajibkan memakai masker misalnya, karena ini adalah agar kita terjaga semua dari bahaya COVID-19 atau virus corona. Jadi untuk kebaikan kita semua, mari ikuti protokol pencegahan COVID-19 yang sudah ditentukan atau dilakukan oleh sekolah yang Bapak, Ibu atau anak-anakku kunjungi atau tuju. Mudah-mudahan nanti di tiap-tiap sekolah juga ada ya, kayak semacam tempat cuci tangan atau hand sanitizer yang bisa ikut juga menjadi alat untuk membebaskan kita dari bahaya virus corona. Dan sangat luar biasanya PPDB kali ini juga didukung atau didampingi oleh ITB yang juga kita kenal sangat luar biasa. Nah, untuk teknologinya dengan koneksi internet atau kecepatan maksimal. Mungkin itu saja sementara ini dari kami. Nanti lebih lanjut atau lebih rinci lagi nanti kami akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Saya Pak Zuraid Bima dalam hal ini di SMA Negeri 1 Tambun Utara ditugaskan sebagai penerima pengaduan atau penerima curhat lah kalau bahasa anak nyaman sekarang, dari bapak-bapak, ibu-ibu, para siswa dan mungkin masyarakat secara umum. Ya, mudah-mudahan kita saling bantu, tapi secara khusus atas secara spesifiknya saya melaksanakan tugas menerima pengaduan itu dalam kaitannya penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Tambun Utara. Sore hari ini saya ditemani oleh Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas atau Informasi Komunikasi SMA 1 Tambun Utara yang tadi telah menyampaikan sosialisasi, bahkan secara umum se-Jawa Barat pun berlaku apa yang beliau sampaikan tadi.
Mungkin sebelum tutup saya kasihkan dulu mic-nya ke Pak Winda. Silakan Pak Winda. Baik, terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Nanti dijawab. Kalau seandainya nanti memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan di komen di bawah ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pas jam. Ya demikianlah sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah kami tetap melayani, apalagi lebih khususnya SMA Negeri 1 Tambun Utara, karena memang kami live-nya ini atau siaran langsungnya ini di link SMA 1 Tambun Utara. Insya Allah apapun pertanyaan Bapak dan Ibu kami akan melayani. Silakan melalui komentarnya di bawah video live ini bisa, ataupun di WA. Tapi lebih mantapnya di bawah video live ini ya, biar nanti juga pertanyaan yang sama yang ingin ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya juga terjawab. Jadi sama-sama mendapatkan jawabannya. Ini saya jadwalkan jam 3 sampai jam 6 sore sih, teman ya bisa ditonton lebih lanjut nanti penjelasan, atau Bapak dan Ibu mungkin ada yang masih belum jelas atau minta dikirimkan link webnya ini tadi, insya kami upload atau kami masukkan di bawah atau di komen video ini, link ini untuk Bapak dan Ibu mungkin juga langsung ingin bertanya, karena ini kaitannya se-Jawa Barat. Demikianlah secara langsung atau sosialisasi sore hari ini yang kami lakukan atas nama SMA Negeri 1 Tambun Utara, panitia pelaksanaan peserta didik baru. Saya Pak Zuraid Bima dan Pak Wakil Kepala Sekolah Bidang Wakasek Humas atau Informasi Komunikasi Pak Winda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada sosialisasi atau pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.